Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Di video yang ketiga ini, masih dalam kegiatan diklat proyek penguatan profil pelajar Pancasila, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengelola proyek profil. Kalau di video sebelumnya kita sudah memahami ya tentang teori, apa itu pengertian dari P5, kemudian kompetensi serta siklusnya atau alurnya, maka sekarang kita akan mencoba untuk belajar mengelola bagaimana cara mengelola proyek profil pelajar Pancasila. Nah, jika kita sudah merencanakan semuanya pada tahapan-tahapan sebelumnya, maka untuk mengawali kegiatan proyek profil, kita mulai dengan pertanyaan pemantik dulu. Misalkan tema proyek profil gaya hidup berkelanjutan dengan topiknya pengolahan sampah. Bisa menggunakan pertanyaan pemantiknya, apakah kamu tahu setiap sampah yang kita produksi sehari-hari berakhir di sana? Kalau misalkan untuk proyek profil temanya kearifan lokal dengan topiknya pelestarian kearifan lokal, kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik. Menurutmu, apakah kearifan lokal daerah masih perlu dipertahankan di tengah perkembangan dunia yang sudah semakin maju dan modern? Itu adalah contoh-contoh mengawali kegiatan proyek, yaitu menggunakan pertanyaan pemantik. Pastikan Bapak Ibu sudah menyusun ya tema dan topiknya apa, kemudian menggunakan pertanyaan pemantik untuk profil proyeknya. Nah, kita juga bisa menggunakan permasalahan yang autentik ya. Contoh misalkan gaya hidup berkelanjutan ya. Permasalahan apa yang akan dikaji di dalam proyek nanti? Misalkan kebakaran hutan, polusi kendaraan. Jadi tergantung dengan muatan lokal yang ada di daerah masing-masing. Ya. Kalau kearifan lokal apa permasalahan yang autentik ya? Misalkan dampak negatif dari modernisasi seperti itu. Kalau Bhinneka Tunggal Ika, radikalisme, toleransi antar umat beragama, atau mungkin berhubungan dengan hormat menghormati ya, dan sebagainya. Itu adalah contoh menggunakan pertanyaan pemantik dan permasalahan yang autentik. Nah, ini ada catatan Bapak Ibu. Pendidik dapat menggabungkan strategi pertanyaan pemantik dan permasalahan autentik di awal kegiatan proyek profil untuk membuat rangsangan belajar yang lebih provokatif bagi peserta didik. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan proyek, kita harus mendorong keterlibatan belajar peserta didik. Setelah kita menggunakan permasalahan autentik, kemudian menggunakan pertanyaan pemantik, pastikan proyek ini bisa optimal dengan cara kita harus mendorong keterlibatan belajar peserta didik, menyediakan ruang dan kesempatan untuk berkembang peserta didik, dan membudayakan nilai kerja yang positif. Pastikan efektivitas kegiatan secara berkesinambungan dan adanya evaluasi berkala dan adaptasi proyek profil sesuai dengan konteks. Nah, oke, kita akan mengoptimalkan keterlibatan mitra ya. Kalau tadi keterlibatan siswa, bagaimana dengan keterlibatan mitra? Mitra itu adalah pihak ketiga di luar sekolah. Nah, siapa contohnya mitra ini Bapak Ibu ya? Narasumber atau orang yang ahli memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu, misalnya orang tua, pemilik warung, atau usaha lokal, petani, pengrajin, tukang kebun, dan sebagainya. Itu adalah mitra yang bisa dijadikan sebagai narasumber. Perannya mitra ini apa? Perannya adalah membantu mengidentifikasi isu atau masalah yang ada, memberikan informasi sebagai narasumber, dan tentunya menyediakan bukti-bukti dari isu, menjadi sumber belajar, dan memberikan dorongan dan semangat bagi orang tua dan lingkungan satuan pendidikan. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus setelah kita melaksanakan proyek, ini kan proses pelaksanaan ya. Jadi kita sebagai fasilitator, guru kan fasilitator ya. Itu setelah membuat modul, maka kita bisa memberikan rangsangan terlebih dahulu dengan permasalahan autentik, dengan pertanyaan pemantik. Kemudian kita juga mendorong siswa untuk bekerja aktif, tentunya sesuai dengan tujuan dari proyek dan tema apa yang kita laksanakan di proyek tersebut. Jika kita membutuhkan narasumber atau mitra, maka kita pastikan mitra itu yang berkompeten, yang tentunya nanti bisa menjadi inspirasi bagi siswa, sumber belajar siswa untuk menyelesaikan proyeknya. Nah, sekarang
Di tahapan berikutnya, jangan lupa untuk menutup rangkaian kegiatan proyek, yaitu biasanya proyek-proyek ini tidak semua Bapak Ibu ya. Proyek-proyek P5 ini akan dilaksanakan seperti kayak pameran atau mungkin menggunakan seminar atau mungkin unjuk hasil dan sebagainya. Tidak semua seperti itu. Nah, yang saya contohkan di sini proyek-proyek siswa itu digunakan tahapan akhirnya itu menggunakan merancang perayaan belajar. Apa sih rangkaian kegiatan proyeknya atau merancang perayaan belajar ini ya. Jadi kegiatan peserta didik menampilkan proses atau produk hasil belajarnya dalam sebuah acara yang melibatkan berbagai pihak. Ya, jadi seperti pameran seperti itu. Tapi nggak semua Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti di sekolahnya mungkin tidak mencukupi dana atau mungkin tidak disediakan sebuah tahapan untuk pameran, ya nggak usah dipaksakan, cukup lingkup kecil saja, kelas dan sebagainya ya itu. Nah, ini yang saya kemarin pengalaman di sekolah saya, setelah proyek itu dilaksanakan maka tiap-tiap profil proyek itu menampilkan pameran hasil, nah yang disebut sebagai perayaan belajar ya. Jadi kegiatan peserta didik ini menampilkan proses atau produk hasil belajarnya dalam sebuah acara yang melibatkan berbagai pihak dalam bentuk pameran, presentasi, pertunjukan, aksi nyata, kampanye, dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa Bapak Ibu selain pameran bisa bikin presentasi juga bisa, semacam seminar seperti itu. Berlangsung sederhana di dalam kelas atau meriah dengan mengatur area tertentu. Kalau di sekolah saya, itu bagian belakang sekolah, itu memang diplot menjadi sebuah tempat untuk pameran dan setiap kelas mendapatkan jatah stand untuk memamerkan hasil produk-produk mereka, seperti itu. Nah, berbagi pengalaman belajar dan menjadi ajang apresiasi bagi peserta didik. Acara yang dimiliki oleh peserta didik bukan pendidik. Jadi ini Bapak Ibu yang sering saya agak sedikit garis bawahi. Setiap ada pameran produk dari P5 itu panitianya diharapkan dari siswa juga. Yang memamerkan, yang bikin stand itu juga dari siswa juga. Fasilitator hanya memberikan inspirasi, memberikan fasilitas, nanti ngapain seperti itu. Jadi pada intinya itu gawenya siswa. Ya, Bapak Ibu harus di garis bawahi ya. Jangan sampai nanti siswa yang bikin, tapi yang nanti men-setting semuanya tergantung gurunya atau fasilitator. Pastikan acara itu adalah acara yang dimiliki oleh peserta didik, bukan pendidik. Ya, pendidik berperan sebagai mentor yang mendampingi peserta didik selama proses pelaksanaannya. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi di proyek P5 ini, seketika pameran nanti bukan gurunya yang menampilkan produknya, tapi peserta didik itu sendiri yang menampilkan produk-produk tersebut. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita merasakan perayaan hasil, ada namanya melakukan refleksi akhir. Apa itu refleksi akhir? Jadi refleksi akhir dari proyek profil ini untuk membahas proses berjalannya proyek profil secara keseluruhan. Kegiatan refleksi ini memiliki proyeksi ke belakang apa yang sudah dilakukan dan ke depan apa yang akan dilakukan setelah ini. Jadi refleksi dilakukan secara verbal maupun tertulis. Ya, jangan sampai lupa Bapak Ibu. Nah, sekarang apa saja sih yang biasanya yang dilaporkan? Alur kelima yaitu merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nah, selama ini kita sering kebingungan rapotnya P5 itu diapakan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tim fasilitator merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan hasil proyek. Oke, akan saya tunjukkan contohnya Bapak Ibu. Ya, jadi untuk mengoleksi dan mengolah hasil asesmen, kita sebagai fasilitator itu memiliki beberapa media untuk merekam hasil kinerja siswa dalam P5 menggunakan dokumentasi kegiatan proyek profil seperti jurnal atau portofolio bisa kita gunakan juga. Jurnal ini adalah praktek mendokumentasikan kumpulan pemikiran, pemahaman, dan penjelasan tentang ide atau konsep secara tertulis dan biasanya dituangkan dalam sebuah buku. Nah, kalau portofolio itu kumpulan dokumen, hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu.
Jadi seorang fasilitator atau guru dalam P5 itu bisa melakukan penilaian melalui jurnal, portofolio, dan tentunya menggunakan asesmen. Ya, asesmen untuk menilai kinerja dari siswa dalam proyek P5-nya. Nah, ini Bapak Ibu, alur rencana pembelajaran dan asesmen proyek profil. Untuk pengolahan hasil asesmen, yang pertama jelas, kita menentukan tujuan pembelajaran dulu. Apa kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya, kita merancang indikator kemampuan. Apa yang perlu dipahami atau dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya. Setelah kita menentukan kompetensinya, indikatornya, lanjut menyusun strategi asesmennya. Nah, bagaimana menyusun strategi asesmennya? Dengan cara apa sih peserta didik nanti dapat menunjukkan kemampuannya dan pendidik dapat mengukur kemampuan tersebut. Nah, itu strategi Bapak Ibu. Yang dilanjutkan mengembangkan topik dan alur aktivitas pembelajaran. Jadi aktivitas belajar apa saja yang dapat dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan topik proyek yang dikembangkan. Baru setelah itu mengolah hasil asesmen, yaitu bagaimana hasil asesmen yang diperoleh, apa bukti pencapaiannya. Yang terakhir adalah menyusun laporan atau bikin raport tadi. Sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, bagaimana catatan prosesnya. Itu ada alur pengolahan hasil asesmen. Baik, sekarang saya akan tunjukkan Bapak Ibu contoh dari pemetaan alur pengolahan proyek profil ya. Ini contoh yang saya pernah kembangkan di Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tahap asesmennya yaitu dimensi kebinekaan global. Menentukan tujuan pembelajaran dengan cara memahami perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks baik dalam skala lokal, regional, dan nasional. Ini sudah ada di tiap fase. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, ini dari mana? Itu ada di TP tiap fase ya, gitu Bapak Ibu. Nah, subelemen yang diambil apa? Memahami budaya dan identitas budaya. Elemennya adalah mengenai dan menghargai budaya. Dimensi yang diambil adalah kebinekaan global. Nah, itu contoh ya. Itu untuk menentukan tujuan pembelajaran. Untuk merancang indikator kemampuannya apa yang dilakukan dari rancangan tujuan pembelajaran ini, yaitu murid mampu menjelaskan perkembangan budaya daerah sebagai bagian dari budaya Nusantara. Nah, nanti alat ukurnya, murid itu mampu merefleksikan indikator ya, yaitu dari indikator murid mampu menjelaskan perkembangan budaya daerah sebagai bagian dari budaya Nusantara, itu nanti murid mampu merefleksikan identitas diri yang terbentuk dari keberagaman budaya di Nusantara. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa menentukan tujuan pembelajaran, menentukan indikator, selanjutnya merancang asesmennya. Nah, apa yang dirancang? Nah, ini contoh saja, nanti Bapak Ibu boleh mengembangkan sendiri ya. Peserta didik menjelaskan informasi mengenai budaya daerah pada masa lalu dan pada masa kini secara lisan. Pendidik dapat mengukur kemampuan tersebut menggunakan rubrik berdasarkan kelengkapan informasi yang disajikan. Nah, itu contoh asesmennya. Nah, yang dilakukan nanti, peserta didik dapat menuliskan refleksi secara tertulis mengenai pengaruh kebudayaan dari berbagai suku atau daerah yang mempengaruhi budaya di keluarganya. Pendidik nanti dapat mengukur kemampuan tersebut menggunakan rubrik berdasarkan kedalaman informasi yang disajikan. Nah, sudah tahapan yang ketiga. Terus bagaimana untuk mengembangkan aktivitasnya? Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu, jangan sampai kita sudah bikin asesmen tapi kita nggak tahu ngapain nih di dalam proyek itu ngapain gitu ya. Ya, jadi mengembangkan aktivitas dengan cara apa? Membaca dan mendiskusikan informasi mengenai budaya daerah dari berbagai sumber. Kemudian melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat atau budayawan. Nah, yang dilakukan siswa jelas membuat catatan mengenai sejarah keluarga, membuat pohon keluarga atau silsilah, menuliskan esai refleksi mengenai keberadaan diri di tengah keragaman budaya di Nusantara, yaitu. Nah, untuk mengolah hasilnya bagaimana? Yang tahapan kelima, dari hasil presentasi yang dilakukan, kesimpulannya sudah mampu menjelaskan perkembangan budaya daerah sebagai bagian dari budaya Nusantara. Dari hasil tulisan esai yang dibuat, kesimpulannya
Siswa A dapat merefleksikan identitas diri yang terbentuk dari keberagaman budaya di Nusantara. Nah, untuk menyusun pelaporannya atau pelaporan hasil proyeknya, itu setelah mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian, si A berada pada kriteria berkembang sesuai harapan. Hal tersebut teramati dari kemampuannya yang sudah optimal dalam menjelaskan, masuk lagi ya, perkembangan budaya daerah dan merefleksikan identitas diri yang terbentuk dari keberagaman budaya Nusantara. Jadi pelaporan ini nggak boleh istilahnya, kalau kita sudah mengkategorikan tadi ya Bapak Ibu ya, yang anak berkembang, terus kemudian masih berkembang sesuai harapan dan sebagainya, ini juga harus dihubungkan dari TP tadi, kemudian sesuai dengan hasil asesmennya dia dimunculkan di situ. Itu Bapak Ibu ya, itu adalah contoh untuk pengolahan atau pelaporan dari proyek, contoh di kebinekaan global. Nah, bagaimana menyusun rapor? Nah, ini Bapak Ibu yang kemarin sempit ribut gitu ya. Menyusun rapor proyek profil ya. Prinsip rancangan rapor proyek profil itu intinya adalah keterpaduan, tidak menjadi beban administrasi dan kompetensi utuh. Nah, oke, kita lihat ya. Ini contoh Bapak Ibu proyek pelaporan dari proyek profil ya. Ini yang dilaksanakan oleh salah satu sekolah. Ini saya ngambil contoh karena saya sendiri juga belum bisa ngakses rapor yang ada di sekolah saya. Ya, ini adalah contoh dari SMP 8 Semarang Bapak Ibu ya. Jadi kita menentukan asesmennya, pelaporan seperti apa, seperti itu. Nah, ini evaluasi tindak lanjut proyek profil. Oke, sekarang kita lanjut ya Bapak Ibu di tahapan evaluasi tindak lanjut proyek profil. Setelah kita melaksanakan yang namanya proyek P5 dan kemudian kita sudah melakukan evaluasi dan melakukan pelaporan, maka tahap selanjutnya jangan lupa untuk melakukan refleksi Bapak Ibu, yaitu tindak lanjut dari proyek profil. Prinsip evaluasi implementasi proyek itu bersifat menyeluruh, fokus pada proses, tidak ada bentuk evaluasi yang mutlak dan seragam. Gunakan berbagai jenis bentuk asesmen yang dilakukan tersebar selama proyek, libatkan peserta didik dalam evaluasi. Itu. Alat apa dan metode yang bagaimana untuk evaluasi proyek, pastikan nanti ada refleksi awal, tengah, dan akhir. Refleksi dan diskusi dua arah, pastikan itu ada. Refleksi melalui observasi dan pengalaman, yang saya tunjukkan tadi ya, melalui jurnal dan portofolio. Refleksi menggunakan rubrik laporan perkembangan peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari lembar refleksi awal dari peserta didik. Ada nama, ada kelas, kemudian ada pilihan jawaban, apa yang dipertanyakan di sana. Aku paham mengenai berbagai limbah sampah di sekitarku, apa yang dia centang nanti seperti itu. Nanti bisa dicontoh ini Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah refleksi tengah, kemudian ini adalah refleksi akhir. Nah, kemudian pada tahap berikutnya tindak lanjut dan keberlanjutan proyek ya. Pastikan proyek yang sudah dilaksanakan dilakukan refleksi, menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar satuan pendidikan. Sebagai narasumber bisa, sebagai sumber belajar juga bisa, mengajak lingkungan satuan pendidikan untuk meneruskan aksi dan praktik selama proyek profil, mengintegrasikan berbagai proyek profil yang ada, mengajak lingkungan satuan pendidikan untuk memikirkan cara mengoptimalkan dampak dan manfaat proyek profil. Contoh, kalau misalkan di sekolahnya Bapak Ibu itu ada salah satu proyek yang berhasil, kemudian dampaknya bagus, maka itu bisa dikembangkan untuk proyek selanjutnya. Atau jika perlu nanti dioptimalkan lebih dalam, sehingga nanti bisa menjadi sebuah proyek yang besar seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu beberapa contoh modul yang akan kita bahas dalam video berikutnya, yaitu cara menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jangan kemana-mana, ikuti video selanjutnya tetap di Aris Eka Prasetya Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.